dan selamat pagi bagi semua saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam renungan hari ini. Doa kami semuanya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Senin 12 Oktober 2020. Tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat yang keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah mendapatkan firman Tuhan, Musa segera menuliskannya. Lalu Musa juga mendirikan mezbah dan 12 tugu sesuai jumlah suku Israel sebagai tanda peringatan, serta mempersembahkan korban sebagai bentuk perhatian dan respon akan semua firman Tuhan yang telah diterimanya. Dituliskannya segala firman Tuhan yang sebelumnya dia dengar secara lisan. Hal ini dimaksudkan agar umat Israel memahami apa yang harus mereka komitmenkan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian mereka berjanji akan setia dan mendengarkan firman Tuhan yang kemudian harus diwujudkan atau dilakukan dalam tindakan nyata di kehidupan mereka sehari-hari. Demikianlah hendaknya kita sebagai umat Tuhan. Kita juga harus penuh perhatian dan penuh respon atas semua perintah dan firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudaraku, setiap perkataan Allah atau firman-Nya haruslah kita taati dan lakukan. Sebagaimana renungan kita hari ini, kita bisa mengetahui bahwa Musa bukan hanya sekedar mendengar pesan, bukan hanya sekedar mengingatnya begitu saja. Namun, Musa melakukan hal yang sesuai dengan apa yang telah diterimanya, yaitu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tentu dalam hidup kita ini ada cukup banyak yang kita ketahui. Tetapi tidak cukup hanya mengetahui dan mendengar firman Tuhan. Namun haruslah juga kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita baca melalui Alkitab. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan Yesus juga mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat yang ke-28. Artinya
menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang menjadi kehidupan kita. Walaupun kita tahu tentu bukanlah hal yang mudah untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu membutuhkan kesetiaan dan komitmen. Bahkan biasanya ada banyak pertimbangan ketika kita berusaha menaati firman Tuhan. Bukan hanya pertimbangan, tetapi juga bisa kita mendapatkan tantangan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ada banyak orang menghindari untuk melakukan atau mentaati firman Tuhan. Karena pada awalnya itu terkadang terasa di luar logika manusia. Di mana kita harus menanggalkan hal-hal lama atau kebiasaan-kebiasaan lama terlebih dahulu untuk kemudian menggantikannya dengan hal yang baru. Namun percayalah, dengan melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang meletakkan dasar bangunan rumah kita di atas batu yang bisa bertahan dari terpaan hujan, banjir, dan angin keras atau krisis, masalah, dan berbagai tantangan hidup kita. Karena kita percaya jika kita melakukan firman Tuhan, apapun pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi, pasti kita bisa kuat dengan mengingat dan percaya kepada firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan walau apapun yang terjadi yang kami hadapi. Karena kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami untuk melalui semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.